gemar merokok loh, tapi juga mengancam mereka yang menghirup asap rokok. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, sekitar 1,2 juta manusia meninggal setiap tahunnya akibat terpapar asap rokok, meski mereka tidak merokok secara langsung, alias merokok pasif. Tanpa disadari, rokok aktif menimbulkan asap yang berisi berbagai senyawa kimia, diantaranya amonia, sianida, timbal, dan bahan radioaktif polonium. Partikel-partikel berbahaya tersebut dapat bertahan di dalam udara selama beberapa jam atau lebih lama. Selain itu, bukan hanya asap saja yang menjadi fokus, tetapi juga residu yang menetap pada pakaian, karpet, sofa, ataupun rambut. Menjadi perokok pasif tentunya berbahaya dan berkontribusi mengakibatkan munculnya penyakit yang serius, yaitu yang pertama, penyakit paru. Paparan terhadap asap rokok dapat membahayakan kondisi paru-paru, terutama bagi mereka yang memiliki asma atau PPOK, penyakit paru-paru obstruktif kronik. Yang kedua, penyakit jantung. Perokok pasif memiliki risiko terhadap penyakit jantung dan serangan jantung karena terjadi kerusakan pada pembuluh darah yang disebabkan oleh asap rokok. Yang ketiga, kanker. Salah satu faktor risiko kanker paru-paru adalah perokok pasif. Selain itu, benzena yang terkandung dalam asap rokok juga dapat mengakibatkan meningkatnya risiko terjadinya leukemia. Yang baru saja teman saya jelaskan adalah bahaya rokok bagi orang dewasa. Keadaan akan menjadi lebih buruk apabila anak-anak terpapar asap rokok. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisiknya yang masih berkembang dan sistem respirasi yang masih sangat sensitif. Namun pada kenyataannya, masih banyak orang tua yang belum mengetahui bahaya merokok di dalam rumah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya wawasan tentang bahaya rokok bagi anak-anak. Hal ini yang menyebabkan juga anak-anak menjadi perokok pasif. Padahal, ada risiko tersendiri yang dapat timbul apabila anak terpapar asap rokok. Antara lain, 1. Sudden Infant Death Syndrome atau SIDS, dan kematian akibat penyakit yang berhubungan dengan asap rokok. Menurut data dari WHO, sekitar 65.000 anak meninggal setiap tahunnya akibat menjadi perokok pasif. 2. Yaitu asma. Dan yang ketiga yaitu menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terkena infeksi. Contohnya infeksi bronkitis, pneumonia, dan infeksi telinga tengah. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Leni N. Rosalin mengatakan 95,9% anak Indonesia yang berumur 10-14 tahun beresiko menjadi perokok pasif akibat paparan asap rokok yang berasal dari polusi udara di tempat umum atau bahkan rokok dari orang tua. Data yang mengejutkan juga dihasilkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2016 sekitar 49% atau 43 juta dari total 87 juta anak di Indonesia telah terpapar oleh asap rokok. Sekitar 11,4 juta atau 27% diantaranya merupakan anak berusia di bawah 5 tahun atau balita. Hal ini tentunya bukan angka yang main-main untuk diungkapkan. Pada masa pandemi seperti sekarang, anak dan orang tua menghabiskan waktu bersama untuk beraktivitas dalam rumah karena anjuran dan peraturan pemerintah untuk physical distancing tentunya. Nah, pada anak yang memiliki orang tua adalah perokok, hal ini sangat bisa beresiko untuk buat anak terpapar asap rokok dan menjadi perokok pasif. Dalam memerangi COVID-19, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, Kak Seto Mulyadi menyampaikan bahwasanya tak hanya physical distancing yang perlu dilakukan oleh orang tua perokok yang ada di rumah, tapi juga perlu tobacco distancing. Nah, artinya menjaga jarak dari kebiasaan merokok di rumah, seperti merokok tidak di dalam ruangan maupun merokok tidak dekat dengan anak. Hal inilah yang dikhawatirkan dapat meningkatkan paparan asap rokok pada anak yang diakibatkan oleh orang tua karena kecenderungan merokok dalam rumah akibat kebosanan di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, berhenti merokok adalah jawaban yang tepat untuk mengurangi paparan asap rokok pada anak di masa pandemi seperti sekarang ini. Hubungi Hotline Bebas Pulsa untuk konsultasi berhenti merokok di 0800 177 6565 atau kunjungi klinik terdekat untuk berhenti merokok.
Nah, tingkatkan pola hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan pakai sabun dan juga air yang mengalir. Song-song new normal dengan berhenti merokok, kita bisa lawan COVID-19 ini dengan cara hidup sehat, bebas tembakau. Saya Fajar Nurisa Khairini. Aku hebat, hidup sehat tanpa tembakau. Saya Bayu, aku hebat, hidup sehat tanpa tembakau. Oke teman-teman, saya Agri, aku hebat, hidup sehat, bebas tembakau. Ini adalah video kedua kolaborasi dengan Forum Anak Kulon Progo. Tonton juga video yang lainnya ya. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video dari kami tentang bahaya merokok dan juga kawasan tanpa rokok yang ada di Kulon Progo.